Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu dimanapun berada, semoga sehat selalu. Inilah kehebatan dari sosok Kang Deddy Mulyadi. Ketika semuanya sudah memanas di ruangan debat, Kang Deddy berbicara, semua ikut terdiam dan menyimak. Najwa Shihab pun sampai ketawa yang tadinya suasananya tegang. Mari kita simak bersama-sama videonya. Apakah kita akan ganti nanti dengan Pak Prabowo? Anda menumpang kegiatan agama dengan kepentingan politik. Oh, kemarin itu bukan masalah. Bukan. Ini kegiatan Anda menunggangi moral. agama. Ini Orang-orang yang bahaya. berkumpul adalah orang-orang yang menuntut keadilan. Orang yang dibawa untuk mendukung suatu paslon. Ini bahaya untuk agama kami, tahu nggak? Nggak boleh ini. Oke, Ya? baik. Saya ingin minta, Faktanya mereka nyaman semua, Bang. minta- Nggak ada yang merasa saya minta bahaya. perspektif yang Kami lain. nggak nyaman. Karena bukan pendukung kalian yang datang, makanya Baik, mereka nyaman. Nah, itu politiknya. Saya ingin minta Itu perspektif politiknya. lain karena ada dua orang yang lain. Saya ingin minta perspektif dari Anda, Kang Deddy, dan kemudian nanti perspektif Pak Tejo. Perspektif Anda soal apa yang terjadi kemarin. Iya, kalau saya sih orang yang datang pada sebuah tempat tentunya ada keragaman niat. Bisa jadi ada yang niatnya murni adalah untuk kegiatan agama, spiritualitas, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan kemanusiaan. Tetapi juga bisa jadi ada yang niat di dalamnya juga mengekspresikan sudut pandang dia terhadap pemerintahan hari ini. Tetapi ada yang punya niat juga mengelola kerumunan ini menjadi salah satu bagian untuk kekuatan politik Pilpres 2019. Ya diserahkan pada niatnya masing-masing. Toh Tuhan nanti akan bisa menilai Tapi yang siapa paling menonjol unsur yang mana? Kalau Ya, melihat seluruh kerangkaian kan yang sudah terjadi. diakui oleh Bang Ferdinand tadi yang menonjol apa? Yang politik tadi. Ya sudah diakui. Moral ini gerakan. Muaranya nanti akan menjadi politik, tetapi pada saat kemarin itu bukan gerakan politik. Harus dibedakan mana gerakan politik, mana gerakan moral. Ya kan saya Itu sampaikan berbeda. tadi Bedanya apa? Bedanya apa? Ada Ya beda jelas. Kita kembali setelah pariwara, tetaplah di Mataram. Di Senayan. ya 4 hal yang akan menjadi sorotan saya dan ingin mewujudkan menjadi sebuah undang-undang atau minimal menyempurnakan undang-undang yang ada. Yang pertama adalah perlindungan masyarakat adat. Mereka kehilangan konservasinya dan lingkungannya selama ini. Setiap hari kita bicara Pancasila, tapi kita melupakan bahwa Pancasila itu akan kuat kalau lingkungannya kuat, lingkungan kebudayaannya. Yang kedua adalah perlindungan jaminan kesetaraan pendidikan 12 tahun. Hari ini orang ngantri ke sekolah, tapi sekolahnya tidak cukup. Ini yang harus dibuat, rasio penduduk harus dibuat dengan rasio sekolah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah melindungi pekerja honorer yang hari ini mengalami berbagai problem. Yang keempat adalah undang-undang melindungi para petani nelayan dan buruh kasar yang selama ini menggantungkan hidup dan masa depannya tidak jelas. Nah, negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan bagi mereka agar kesetaraan manusia Indonesia yang utuh bisa dirasakan. Jadi 4 hal itu. Apakah sudah siap dengan berbagai konsekuensi-konsekuensi makanya DPR itu? itu diperlukan orang-orang nakal dan bandel. Harus bandel? Jadi kalau yang terlalu baik jangan masuk DPR, nanti dia penurut. Jadi orang-orang nakal, bandel, dan kemudian punya seni bagaimana bandel tapi tidak menyinggung perasaan pemimpinnya, itu penting. Oh begitu. Ya, membangun komunikasi politik itu penting ya, melakukan kompromi begitu, karena bagaimanapun setiap partai pasti punya ADART, punya visi yang tentu saja harus diselaraskan. Nah, ini yang tadi disebutkan Kang Deddy, harus ada seni bagaimana kita mengkompromikan perbedaan yang ada seperti itu. Berani beda dengan Pak Prabowo, dengan Bu Mega, dengan Pak SP, berani beda? Selama Bandel itu nggak? tidak melanggar hukum, kenapa enggak gitu? Karena kalau nakal tidak melanggar hukum, nyebelin nggak melanggar hukum kok gitu. Yang paling penting tidak melanggar hukum. Hukum itu kita bicara mulai dari konstitusi sampai ADART organisasi. Jadi kalau misalnya diperintah oleh fraksi partai, itu untuk RUU itu ditolak. Padahal sebetulnya Kang Fahran, aduh ini seharusnya bisa gol nih RUU ini. Ya, saya lihat dulu melanggar hukum nggak perintahnya. Kalau melanggar hukum ya, sorry nggak bisa. Kita mesti golin ini Pak, ini RUU gitu. Dengan konsekuensi pergantian antar waktu dipecat. Ya apa boleh buat? Bener Kang? Bener. Rela dipecat, susah-susah dapat kursi. Pertanyaan saya balikin, rela mecat saya.
mati pelayanan merdeka, merdeka. Terima kasih, Anda terus di Mata Najwa. Itu tadi yang kita lihat gerakan Reuni 212. Saya mau ke Anda, Bang Kapitra, karena kan Anda sesungguhnya alumni juga. Oh iya pasti dong. Anda alumni, tapi Aktivis. Anda datang Alumni reunian garis keras. tidak? Kemana? Saya bilang sama ketuanya, kalau saya datang saya harus manggung dong. Dia bilang, masa abang manggung ribut nanti orang katanya. Ya sudah, saya nggak datang, saya bilang. Oh, Anda kalau mau datang, Anda maunya bicara? Oh iya dong. Dan Anda akan bicara apa kalau misalnya dapat kesempatan? Ya, saya bilang sama wakili Pak Jokowi, kenapa Jokowi nggak diundang? Orang yang tidak alumni diundang, biar adil kan? Siapa yang tidak alumni yang diundang? Prabowo? Prabowo bukan alumni? Tidak. Jadi- Dan dia bicara lagi. Sementara Jokowi, alumni dan waktu itu bicara. Jadi kalau saya diundang, saya akan bicara atas nama Pak Jokowi. Oh, dan ketika itu Keren, Bang panitia Kapitra atas mengatakan, nama Jokowi. dan ketika itu panitia bilang tidak memberikan Anda kesempatan bicara. Iya, pertama kan begini, ada opini dibangun bahwa Pak Jokowi akan diundang. Sementara undangan itu tidak pernah disampaikan, Pak Jokowi juga nggak tahu mau diundang atau tidak. Kalaupun diundang, apakah mau datang? Oke, kan tidak diundang, itu anak galau. Kalau itu kan nggak pernah terjadi. Politisi, Pak. Jadi habis itu dibatalkan, kami tidak jadi mengundang Pak Jokowi dengan alasan yang sangat subjektif dan tendensius. Apa itu? Ya Jokowi tidak mencintai, lalu yang mencintai apa? Ada berapa poin lah ya, saya lupa. Tapi jelas itu menyerang ya, teks itu presiden ya. Nah bagi saya adalah bahwa konteks dari 212 itu dulu, ini kan soal penegakan hukum. Ada seorang pejabat negara ya, yang sebelumnya juga mulutnya sudah banyak masalah, sudah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Itu awalnya. Ketika dia menyentuh sesuatu yang sakral dalam kepemilikan masyarakat, tentu keterpanggilannya muncul. Oke, dan Anda melihat sekarang di yang kemarin itu reuni itu? Ya, jadi keterpanggilan itu muncul sampai 2016 itu sudah masuk ke pengadilan dan sekarang orangnya sudah dihukum lagi menjalani hukuman. Saya ingin melihat mereka katakan begini, Nana. Tanda kutip kita ini merayakan kejahatan orang lain. Ketika kita bicara 212 kita akan kembali memori kita kepada perbuatan penistaan itu. Oke. Seolah tidak ada ruang untuk memaafkan orang lain sementara orangnya lagi menjalani hukuman. Oke, jadi Anda melihat yang dilakukan kemarin itu? Nah, yang kemarin itu jelas lebih didominasi oleh politik. Kenapa? Karena sudah ada dari seluruh panitia itu telah tergabung dalam GNPF, telah mengadakan ijtima ulama mendukung Prabowo. Oke. Ya, jadi ini gerakan politik, karena kan disebutkan ini gerakan karena moral. begini, setiap kita aksi tentu ada targetnya. Dulu 2016 ada target, sekarang targetnya apa? Kecuali memberikan ruang untuk konsolidasi bagaimana Prabowo Sandi bisa dimenangkan. Oke, Anda hadir pada reuni itu, Bang Ferdinand? Hadir, saya ada di sana. Dan memang itu Anda sependapat bahwa memang tidak bisa dihindari itu gerakan politik? Begini ya, bahwa reuni itu kan berkumpulnya kembali beberapa orang. Ini adalah perkumpulan kembali orang-orang yang merasa satu perjuangan. Ya, Bahwa apa yang ketika diperjuangkan itu definisi. Apa yang diperjuangkan harus jelas. Saya jelaskan. Makanya ini didengarkan Bang Kapitra. Perjuangan yang dulu adalah ketika masyarakat sulit sekali mendapat keadilan ketika saudara kita Ahok melakukan perbuatan yang dinilai melanggar hukum, ya. Itu yang terjadi. Pak Jokowi pada saat itu terkesan melindungi Pak Ahok, bahkan naik satu mobil dengan Pak Ahok. Kemudian di situ bangkitlah gerakan dari bawah ke atas untuk menuntut keadilan. Dan akhirnya gerakan massa ini kemudian memaksa penegak hukum untuk kemudian memproses Ahok. Itu yang terjadi dulu. Nah sekarang reuni ini berkumpul mengenang perjuangan itu kembali. Bahwa mereka dan saya juga hadir di sana merasakan karena masih ada ketidakadilan. Saya ingin tanya satu hal saja. Saya ingin tanya, kalau Anda Ahok, lalu Anda sekarang ada di penjara, lalu aksi itu diulang kembali,
Apa yang Anda rasakan? Ini bukan lagi masalah tentang Ahok aksi ini. Kalau bukan tentang Ahok, ini tentang politik. Ini bukan tentang Ahok. Makanya saya Ini tunggu saya tentang jelaskan. politik, jelas. Ini jelaskan. Iya. Ini saya jelaskan bahwa gerakan kembali kemarin 212 melakukan reuni itu adalah gerakan untuk menuntut keadilan. Nah, Karena sekarang- yang hadir itu merasakan Pak, ketidakadilan di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Ketidakadilan Maka apa? mereka berkumpul. Kalau dia- Dan saya ada di sana karena saya juga merasakan ketidakadilan di zaman Pak Jokowi. Saya setuju. Kalau Dinda Ferdinand tidak masak tidak adilan, setuju saya. Karena tadinya pendukung Jokowi nggak diangkat jadi apa-apa. Iya pasti. Oke. Pasti ada Bang Kapitra, ketidakadilan. baik, nanti kalau Tapi saya begini. siapa yang menawarkan jabatan ke saya, Bang Kapitra malu. Sekarang begini. Bahkan keluarga presiden pun datang ke saya. Ketidakadilan maksudnya begini. Baik, Tapi Anda dari tadi bicaranya begitu. Kalau Oke, ketidakadilan. personal. Ya Bang bahwa Kapitra, ini yang Bang jelas. Kalau tidak ada adil, ketidakadilan. itu Ahok tidak pernah dihukum. Apakah Kalau tidak adil. Anda mau katakan sama sekali tidak ada urusan politik dalam kegiatan kemarin? Saya makanya ini alurnya. Nah, bagaimana alurnya? adalah Itu jelas gerakan ada. masyarakat ini gerakan moral yang sama-sama menginginkan perubahan, tentu muaranya nanti akan ke politik. Bukan mau- Bagaimana mungkin Baik. masyarakat yang ingin perubahan ini masih akan berharap perubahan dari Pak Jokowi? Jadi tentu ya- mereka jadi akan ya memilih di luar Pak itu Jokowi bukan nantinya. arahan. Itulah arah Itu muara konsolidasi politiknya. politik. Tetapi gerakan Iya kan? ini adalah gerakan moral yang kemudian nanti akan bermuara kepada politik. Oke. Alurnya begitu, Jadi- Bang jadi Kapitra. wajar. Berarti itu Jadi- gerakan politik. Bukan Nggak gerakan pakai moral beralur. yang nanti ujungnya Gerakan moral politik. Nah, di situ Ya, orang-orang yang hadir ini, orang-orang yang berkumpul ini ingin merubah keadilan, Baik, merubah karena situasi yang jelas- sekarang. orang-orang yang berkumpul itu adalah orang-orang Yang ingin pendukung merubah Prabowo situasi. Sandi, bukan pendukung Jokowi. Oh, kalau itu udah pasti lah mereka mendukung Dan Prabowo karena Sandi, dia karena itu mereka jelas ingin perubahan. tim sukses Prabowo Tetapi Sandi. dijelaskan kemarin di Itu sana tim- tidak ada kampanye, itu Bang tim sukses. Kapitra. Ada kampanye. Tidak ada kampanye. Saya bisa buktikan. Bawaslu sudah bicara tidak Jangan menemukan pilih. adanya kampanye. Ya, Kita lihat yang ini. pilih kita presiden kita lihat Istimewa Hasil Istimewa Ulama. Ada Baik. kampanye itu. yang ngomong jelas, siapa? yang jelas, yang jelas ada Anda video jangan ini. pura-pura. Ya, Anda silakan, jangan- silakan. dengan keadaan penuh Oke teman-teman semua ya, tadi kita sudah melihat ya bagaimana Kang Deddy Mulyadi ya begitu santai, tenang ya teman-teman. Oke, kita akan bahas ya, mereaksi sedikit tadi dari video tersebut ya. Bayangkan teman-teman ya, orang sudah memanas, orang saling adu argumen yang kuat teman-teman. Tetapi dengan sosok Kang Deddy Mulyadi berbicara ya, ketika tadi Mbak Najwa Shihab ya langsung mengalihkan pembicaraan kepada Kang Deddy, ya semua langsung terdiam ya teman-teman. Padahal di situ suasananya sedang memanas teman-teman ya. Tetapi ketika Kang Deddy berbicara, aura positifnya tuh muncul teman-teman ya. Teman-teman juga bisa melihat ya. Jadi beda ya teman-teman. Yang mana tadi membahas tentang ya reuni Akbar 212 ya, yang mana ketika itu ya kita sudah tahu ya bahwa ada penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Ahok ya teman-temannya, yang mana dulu ya menghina ya menghina, menista agama tentang surat Al-Maidah, yang mana di situ sudah kelewat batas ya. Akhirnya ya kita sebagai umat Islam marah teman-teman ya, dan alhamdulillah ya Ahok langsung dihukum ya, di penjara. Nah, yang jadi permasalahannya itu ya, tadi ada dua kubu antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo ya teman-teman. Di situ ini teman-teman namanya, yang satu pembela Prabowo, yang satu pembela Jokowi, ya saling beradu argumen apakah reuni Akbar 212 itu merupakan
gerakan politik ataupun gerakan moral ya. Di situ nih yang sekarang tadi diperdebatkan ya sampai memanas ya teman-teman. Dan ya tadi pun kubu Jokowi ya tetap ngotot bahwa gerakan 212 itu ya berarah ke politik teman-teman, menuju ke arah politik, bukan lagi keagamaan ya. Dan beliau berkata bahwa iya benar pas 2016 itu tentang keagamaan, karena ya membela kebenaran ya teman-teman. Tapi pas reuni selanjutnya katanya politik ya. Dan tadi langsung Kang Deddy memberikan jawaban yang mana sangat cerdas, yang mana bijak. Menurut saya itu sangat bijak ya. Kang Deddy menyatakan gerakan alumni 212 itu ya beragam niat. Nah ini poinnya ya. Jadi nggak langsung mendukung ya, langsung menjustifikasi bahwa ini gerakan politik. Enggak, ini ya kecerdasan Kang Deddy itu ya seperti itu. Kang Deddy menyebutnya bahwa gerakan 212 itu banyak beragam niat ya, ada yang niatnya agama, ada yang politik, ada yang moral dan sebagainya. Kang Deddy langsung maksudnya ini Kang Deddy sikap seperti ini tuh bagus banget teman-teman. Bayangkan di saat dia ada di posisi Jokowi ya, pendukung Jokowi, tetapi Kang Deddy berkata bijak ya, yang mana ya bagaimana caranya Kang Deddy nggak menyakiti lawan bicaranya, seperti itu ya teman-teman. Jadi sikap Kang Deddy merupakan mantap lah ya, harus dicontoh ya. Dan semua pun terdiam ketika Kang Deddy berbicara ya. Oke, itu dia video kali ini ya, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.